Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan membahas tentang eh, flow control ya, atau aliran kontrol pada Kotlin. Jadi di dalam Kotlin itu aliran kontrolnya terdiri dari misalnya if, when, for, dan while. Jadi masing-masing dari kontrol flow Kotlin ini itu eh, akan kita bahas satu persatu ya. Kita langsung saja mulai dari yang ekspresi if ya. Jadi if itu dalam Kotlin merupakan bentuk ekspresi ya. Jadi bukan keyword ya. Ingat, perlu digarisbawahi bahwa if pada Kotlin merupakan bentuk ekspresi, bukan keyword. Ya, jadi sesuai dengan Kotlin ya. Kita kan biasanya kalau untuk Kotlin itu kan bahasa fungsional, istilahnya bahasa fungsional. Jadi dia akan mengembalikan nilai bila diperlukan. Misalnya seperti bahasa pemrograman lainnya juga sama. Misalnya kayak block if else, jadi digunakan untuk operator pengecekan bersyarat di awal program. Oke, kita langsung saja ini. Oke, kita langsung saja. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan di video pertama, jadi Paiman itu bisa dikatakan adalah fungsi utama dalam Kotlin ya. Kemudian untuk misalnya ini file, apa itu var, apa bedanya, mungkin pernah saya jelaskan juga di sempat saya bahas di video pertama yang tentang yang bersifat mutable dan immutable. Ya. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita kasih contoh. Ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita mulai dari awal saja nah ngetiknya. Val X itu sama dengan 7. Kemudian value sama dengan 16. Ini kita buat contoh untuk ekspresi if dulu ya. Oke, kemudian ini 16. Kita berapa ya? Udah dalam berapa kan apa? Nanti teman-teman kalau masih bingung apa bedanya pal sama par, nanti bisa searching aja nanti di Google ya. Oke, jika misalnya nilai X lebih besar sama dengan Y, maka hasilnya sama dengan X. Kemudian else jika hasil sama dengan Y. Oke. Misalnya di sini oke, nilai terbesar
terbesar adalah hasil ya. Coba kita tes dulu ya. Ternyata ini masih ada yang error. Oke, coba kita cek dulu satu-satu ya. Kita cek dulu guys. Ini sepertinya ada yang kelebihan. Ini screennya saya kecilkan dulu deh biar kelihatan. Ini malah dihapus nih. Oke, nilai terbesar adalah 16. Oke, sini saya akan jelaskan ya. Jadi potongan kode yang di layar ini jadi menghasilkan keluaran nilai terbesar sama dengan 16. Jadi di sini ekspresinya kan misalnya untuk nilai X itu sama dengan 7 dan Y sama dengan 16, sementara ekspresi yang kita gunakan itu apabila misalnya nilai terbesar itu lebih besar ini ya, ini loh, ini X lebih besar sama dengan lebih besar Y ya, maka hasilnya adalah X. Tetapi sebaliknya ya, jika misalnya Y lebih besar daripada X, maka hasilnya nilai terbesarnya adalah Y ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Untuk ekspresi misalnya di sini ya, jika X ini 7, berarti 7 lebih besar daripada 16, maka hasilnya adalah X. Maka yang akan ditampilkan sebagai nilai terbesar adalah 7. Tetapi jika hasilnya kebalikannya, else, maksud saya else kebalikannya, jika Y lebih besar daripada X, maka hasilnya nilai terbesarnya adalah Y. Oke, itu untuk if ya. If dan if else ya. Kalau untuk nested yang percabangan lah istilahnya. Nested itu percabangan atau statement bersarang. Oke, kita coba buat contohnya untuk yang bersarang ya. Oke. Saya lebih senang ngetik ya, karena biasanya kalau kita ngetik itu kita selalu akan ingat ya.
misalkan val num sama dengan taruhlah 100 aja. Oke, val num 100, kemudian jika num sama dengan 0, maka Greenland bilangan negatif misalnya ini. Kemudian else jika num modulus 2 sama dengan 0. Untuk operator aritmatika, saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya. Misalkan ada yang addition yang penjumlahan misalnya, kemudian subtraction, multiplication yang pengkalian ya, kemudian yang modulus ini, yang persen ini ya. Itu beberapa operator aritmatika. Kalau bahasa ininya biasanya ya penambahan, pengurangan, pengkalian. Oke, kita lanjut. Kemudian Greenland sama dengan bilangan genap. Ini belum ditaruh. Kemudian else Greenland misalnya bilangan dan J. Oke. Coba kita tes dulu ya, mudah-mudahan tidak error. Oke, di sini contoh dari ekspresi atau statement nested ya, atau yang bersarang istilahnya kan. Di sini ada if else, kemudian pengkondisian kondisi yang baru ya istilahnya kalau dalam bahasa yang saya gunakan ya. Misalkan di sini untuk nilai number misalnya 100, jika nilai yang kita inputkan maksudnya 6 ini, jika 100 ini ya lebih kecil daripada 0, maka dia adalah bilangan negatif. Else jika 100 ini di persen 2 hasilnya 0 atau habis dibagi lah istilahnya ya, sisanya 0, maka dia bilangan genap. Tetapi sebaliknya, nah ini jadi dia ini adalah ekspresi atau kondisi, kemudian ini kondisi kebalikannya, dan ini statement atau kondisinya dibalikin lagi gitu. Jadi bertumpuk lah istilahnya, penggabungan. Jadi misalkan untuk contoh sederhananya misalnya si Ani ya. Si Ani disuruh atau diajak ke pasar oleh ibunya membeli tomat. Nah, otomatis di sini ada untuk ekspresi if-nya itu, maka dia akan ke pasar membeli tomat. Kemudian untuk if else-nya, jika tomat tidak ada, maka dia akan membeli brokoli misalnya. Oke. Jadi ketika misalnya dia ke pasar tidak ada tomat, maka dia akan beli brokoli. Jika misalkan tidak ada keduanya, maka dia akan membeli misalnya dia akan membeli kangkung misalnya, atau akan membeli apel misalnya. Jadi dia kondisinya itu bersarang ya, atau nested ya, digabung lah. Kalau bahasa sayanya sih beruntun. Oke. Jadi itu pembahasan untuk aliran kontrol ya.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.